Pas saya sudah jalan berdua mau beli bahan-bahan, nah di pertengah jalan saya sangat dikagetkan dengan kehadiran sosok yang menurut saya itu seperti pocong. Ya. Dan itu besar banget, ukurannya besar banget. Di situ saya lihat, mungkin kalau cuma saya yang lihat itu, teman saya nggak percaya. Iya. Dan mungkin kalau teman saya yang lihat juga, saya nggak percaya. Jadi kami berdua tuh sama-sama lihat. Ini posisinya lagi di motor atau jalan? Enggak, lagi jalan. Oh, jalan. Iya. Oh, ini lebih serem lagi nih teman-teman. Lagi jalan. Nah, di tempat itu memang konon katanya horor memang. Angker. Iya, sering banyak makhluk halus yang nampak di situ, banyak yang lihat. Selamat malam, kembali lagi bersama kita di podcast Cemis, Cerita Mistis. Kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber kita yang akan berbagi cerita mistisnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas. Di sini saya ingin membagikan cerita mistis saya yang pernah saya alami. Saya akan cerita di podcast ini. Baik, mari kita dengarkan. Jadi saya tuh dulu pernah ikut yang namanya ngobong ya, kalau bahasa di kampung saya itu ngobong. Iya. Ngobong tuh berarti santri yang bisa pulang ke rumah. Iya, jadi nggak menetap di tempat itu. Nah, singkat ceritanya, saya tuh malam itu mau ada acara ngeliwat lah. Biasa kan anak-anak santri itu suka pada ngeliwat ya. Iya, benar. Jadi salah satu di antara kita itu bilang katanya ini nggak ada bahannya buat acara ngelewat ini. Siapa yang mau berangkat? Nah, saya berangkat sama teman berdua. Nah, singkat cerita saya berangkat lah cari bahan-bahan untuk ngelewat itu. Mau beli beras, mau beli bumbu-bumbu. Nah, akhirnya saya berangkat berdua sama teman saya. Yang bikin serem itu ternyata saya lewat tuh di tempat yang jarang orang lewati. Oh, ini jalannya jarang dilewati? Iya, jarang. Bahkan jam 10 malam juga orang kadang nggak berani waktu itu datang ke sini. Pas saya sudah jalan berdua mau beli bahan-bahan, nah di pertengah jalan saya sangat dikagetkan dengan kehadiran sosok yang menurut saya itu seperti pocong. Pocong. Ya. Dan itu besar banget, ukurannya besar banget. Di situ saya lihat, mungkin kalau cuma saya yang lihat itu, teman saya nggak percaya. Iya. Dan mungkin kalau teman saya yang lihat juga, saya nggak percaya. Jadi kami berdua tuh sama-sama lihat. Ini posisinya lagi di motor atau jalan? Enggak, lagi jalan. Oh, jalan. Oh, ini lebih serem lagi nih teman-teman. Lagi jalan. Nah, di tempat itu memang konon katanya horor memang. Angker. Iya, sering banyak makhluk halus yang nampak di situ, banyak yang lihat. Nah, terus itu jadi dia tuh posisinya bukan menghadap ke kita berdua, jadi membelakangi. Bentuknya tuh ya layaknya gimana sih, kayak di film-film itu. Bajunya kayak kecoklatan gitu, kotor gitu ya. Yang bikin anehnya lagi, jadi dia tuh bersandarnya di kayak pohon kopi gitu loh. Bersandar dia di pohon kopi. Bersandar gini. Kan kalau misalkan karung kan nggak mungkin dong dia kayak gini. Nah, saya kan orangnya penasaran ya. Maksudnya benar atau enggaknya gitu. Pas saya mau samperin kata ke teman saya, ayo samperin kata saya gitu. Nah, teman saya nggak berani. Iya, kata dia, jangan, udah gila lu kata dia gitu, jangan disamperin gitu. Ini kan tahu tempatnya emang horor. Kita juga sebenarnya salah jalan sini gitu. Ya kan udah terlanjur ya, karena waktu itu kurang lebih jam 11:30 malam kita mau cari bahan itu. Akhirnya kita nggak jadi tuh acara ngeliwatnya. Oh, langsung balik lagi. Pulang ke rumah masing-masing. Tapi ini sosok pocong ini menampakkan diri nggak? Maksudnya ngebalikin badan atau nggak kelihatan wujud aslinya? Saya juga kan sempat pas teman bilang katanya jangan-jangan, saya juga udah mulai bulu kuduk tuh merinding. Ya udah mulai panik saya juga kan. Iya, akhirnya ya kita memutuskan berdua ya pulang ke rumah. Gitu. Iya, kita balik laginya bukan ke Kobong itu, bukan ke Majelis Taklim itu, pulang ke rumah masing-masing. Iya, kita pulang ke rumah masing-masing. Sampai takut nih teman-teman, akhirnya pada pulang ke rumah ya. Maksudnya apa nama tuh? Emang di situ jarang dilalui oleh orang ya? Jarang banget.
Jadi memang katanya di situ tuh kalau orang tua bilang dulu tuh tali alas ya. Iya, untuk tali untuk jalan mereka. Untuk dia tak kasat melintas mata, gitu. iya, buat kesana kemari. Jadi memang dulu tuh serem banget, tapi beda sama sekarang mah udah banyak dibikin jalan, jadi udah banyak lampu, banyak rumah juga. Jadi sekarang udah nggak terlalu serem lagi sih. Jadi Bang Anas nih kalau boleh dibilang emang ada kepekaan nggak? Maksudnya kayak sensitif gitu ngeliat makhluk astral atau enggak? Kalau misalnya ngerasain tuh mungkin bisa ya sedikit-sedikit, Oh, iya. Tapi kalau untuk yang namanya buat ngelihat langsung itu jarang banget gitu. Waktu itu juga kita kan masih penasaran ya itu benar atau enggak. Tapi kalau misalkan itu karung, kita juga nggak mungkin merinding. Iya. Dan itu tuh udah jelas banget bentuknya. Cuman dia membelakangi, jadi nggak ngelihat wajahnya ya, langsung ya. mungkin kalau misalkan kita diliatin, kita juga mungkin pingsan di situ. Ya. Iya, berdua. Salah satu pengalaman di Kobong ya ini ceritanya. Iya, waktu dulu saya masih belum menikah kan, masih suka tinggal di Majelis Taklim gitu kan. Kalau malam setelah ngaji kita nginep di Majelis Taklim, bikin acara kayak ngeliwet atau apa gitu. Tapi di Majelis Taklim itu ada nggak, maksudnya kayak menampakkan juga penampakan sih, atau enggak? Iya. Biasa sering dengar di pesantren kan atau di tempat-tempat Biasanya gitu kan? kayak gitu, ya. Tapi selama saya di situ, alhamdulillah belum pernah saya lihat apa-apa gitu. Baik, itu teman-teman cerita pengalaman Mas Anas ya, bertemu pocong gitu. Ada lagi nggak Mas? Maksudnya cerita-cerita selain melihat pocong gitu? Ada Mas Aldi. Jadi ceritanya saya ini sudah menikah. Oh, ini udah menikah nih kisahnya? Iya, sudah menikah. Kurang lebih saya habis menikah itu kurang lebih 2 minggu saya. Masih baru, pengantin baru. Masih pengantin masih baru. anget-angetnya nih penonton ya. Jadi itu tuh kejadiannya jam kurang lebih 1:30 malam, pagi, 1:30 pagi. Di situ kita di kamar, saya masih tinggal sama mertua waktu itu karena baru menikah kan. Kejadiannya 1:30 malam, istri sudah tidur. Soalnya dia tuh sudah pulas banget. Nah, saya belum bisa tidur. Kalau nggak salah malam Sabtu kejadiannya waktu itu. Pas saya lagi main HP, saya dengar ada suara kayak delman. Mas Aldi, kayak delman ya, kayak sepatu kuda gitu, sama kayak delman ya, kayak kalau di Jogja itu andong ya. Iya, kayak yang gitu. kedengeran sih kalau sepatu kudanya. Kata saya, ini apaan ya, kayak suara delman gitu, kok ada delman malam-malam masuk sini, sedangkan itu tempat tuh nggak mungkin bisa muat itu. Delman ya? Iya, sedangkan jalan itu buntu, Mas Aldi. Buntu? Iya, di rumah mertua saya itu kesana ke arah belakang itu buntu. Iya. Nah, kata saya, ini apa, kok kencang banget kayak delman gitu. Saya penasaran, sampai istri saya yang udah pulas juga nih tidurnya, dia sampai bangun Mas Aldi. Dia sampai bangun, jadi dia sampai pegang tangan saya. Suara apa itu? Iya, kata dia, ini apa, kata dia, apa ya? Gitu, kayak delman gitu. Kata saya, diam gitu. Nah, saya kan penasaran orangnya. Saya pengen lihat kan, memang posisinya kamar saya itu bisa langsung melihat ke arah jalan itu, Mas Ali. Ya. Saya penasaran, saya pengen lihat. Sama istri nggak boleh, katanya jangan, nggak apa-apa gitu, bismillah aja. Nah, pas saya buka, saya juga bukanya nggak pelan-pelan, jadi sekaligus iya pengen tahu sebenarnya itu apa gitu. Soalnya kan nggak mungkin kan, nggak etis loh malam-malam ada delman masuk ke kampung gitu. Dan itu juga nggak mungkin ya, iya, jalannya buntu. Nah, pas saya buka gordennya itu, kata saya bismillahirrahmanirrahim, saya buka, saya cuma lihat belakangnya aja Mas. Tapi saya lihat itu. Oh, ini bentukannya belakangnya kelihatan. Tapi cuman belakangnya aja ya. Saya nggak tahu di situ apa yang ngendarain itu, nggak lihat. Cuma belakangnya aja. Belakang bagian delman. Iya, bagian delmannya. Kan saya mikir lagi, kan di sana tuh jalan buntu. Iya, siapa yang pakai delman ya? Maksudnya mau ngapain pula gitu malam-malam gini pakai delman gitu. Nah, saya berdua, istri saya juga jadi ketakutan kan, mau tidur lagi, udah tidur lagi. Ya sampai pagi istri nggak bisa tidur, istri nggak bisa tidur. Tapi nggak ada lagi penampakan gangguan lagi? Nggak ada. Jadi mungkin kalau orang bilang kan kalau pengantin itu masih wangi, masih wangi ya, banyak yang ituan lah, banyak yang suka datang gitu, apa gimana gitu.
Tapi saya dengar-dengar juga pemirsa juga teman-teman pasti juga pernah dengar mitosnya kalau misalnya kita melihat kayak delman ataupun ya bentukannya kayak delman itu biasanya ada kaitannya dengan pesugihan. Ya biasanya gitu Mas Aldi. Makanya pas siang saya tanya sama mertua, semalam bapak sama ibu dengar nggak suara delman gitu? Suara delman? Ah nggak dengar gitu. Semalam kita berdua dengar suara delman dan itu saya pribadi lihat dari belakang, cuman nggak tahu itu ada orangnya atau enggak gitu, cuman bagian belakangnya aja. Karena kan pas jalan ke sana itu, pas jalan buntu itu gelap, ya dan jarang lah orang lewat situ. Tapi nggak kelihatan siapa yang bawa? Nggak kelihatan. Karena, ada nggak di kampung itu yang menurut Mas Anas tuh kayak? Waduh, saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Iya. Biasanya begitu sih Iya, mitosnya nih gitu. teman-teman ya. Tapi semoga aja itu cuman kayak sekedar lewat aja kan. Iya. Tapi saya juga pernah dengar gini loh Mas Aldi nih. Jadi dulu ada di salah satu kampung. Nah, sama persis kejadiannya itu yang ngendarainnya itu pocong. Mantap nih teman-teman, Iya. pocong ngendarain. Yang ngendarainnya itu pocong. Dan bahkan beberapa warga dia kenapa Mas Aldi merinding? Merinding saya denger pocong. Jadi bahkan beberapa warga itu dia lihat gitu. Katanya yang ngendarain itu katanya pocong. Memang mungkin ya pocong Iya. bisa ngendarain delman ya. Berita yang beredar itu katanya ada yang sugihan lah, karena kan kalau delman kayak gitu-gitu tuh sangat dikaitkan dengan Pesugihan ya. Iya. Dan biasanya itu kalau misal pesugihan tumbalnya itu keluarga. Iya, biasanya kayak Biasanya. gitu. Iya. Kalau nggak dari keluarga, ya bisa jadi orang lain atau dari apalah segala macam. Kayak gitu Mas Aldi. Kira-kira Mas Anas ada cerita yang lain nggak tentang pengalaman horor? Oh, banyak Mas Aldi. Tapi nanti saya ceritain lagi. Oke siap Iya. ya. Nggak sabar nanti kita tunggukan cerita dari Mas Anas dan juga narasumber-narasumber yang lain yang akan memberikan cerita mistisnya, pengalaman mistisnya. Jangan lupa saksikan terus Mega Channel, pastinya di podcast Cemis Cerita Mistis. Saya Aldi pamit undur diri, saksikan episode selanjutnya.